ketika ditanya 3 bulan terakhir Anda lebih banyak beli pulsa data atau telepon, pasti jawabnya adalah pulsa data. Kalau ditanya 3 bulan terakhir lebih banyak nonton streaming atau nonton TV, pasti jawabnya adalah nonton streaming. Kalau ditanya 3 bulan terakhir lebih banyak lihat billboard di jalan atau lihat iklan yang ada di media sosial, maka jawabannya pasti adalah lihat iklan di media sosial. Kenapa begitu? Dulu konvensional teman-teman, semuanya serba fisik. Di era sekarang, di disrupsi revolusi industri 4.0, semuanya berpindah ke digital. Gen Z ini semua pegangannya adalah gadget. Kalau Anda diberi handphone, anak Anda seumurnya 2 tahun mungkin lebih banyak bisa menguasai mana, anak-anak atau orang tuanya, dan pasti jawabnya adalah anak-anak. Anak-anak sekarang ketika dikasih nangis, dikasih handphone, pasti diem. Eranya sudah berubah. Nah teman-teman, maka mau tidak mau Anda harus menggunakan gadget ini untuk kepentingan yang produktif dan komunikatif. Kalau anak dilarang, tidak boleh nonton itu, tidak boleh itu di benak mereka adalah silahkan sesegera mungkin. Jadi kita tidak bisa melarang anak-anak atau siapapun melihat handphone, karena tayangannya semuanya begitu. Maka yang baik adalah kita membuat tayangan yang produktif, yang konstruktif, sehingga ketika kita membukakan handphone untuk anak-anak kita, ketemunya adalah doa sehari-hari, doa mau makan, doa mau masuk kamar mandi, doa mau tidur, dan sebagainya. Sehingga mereka terbiasa, terkondisi, sehingga kalau mereka nonton HP, nanti yang ditonton itu. Beranjak dewasa, mulai SMK, SMA, mereka masih minta orang tua. Tapi ada banyak sekarang Gen Z yang mereka sudah tidak minta orang tua. Mereka banyak yang main game dapat uang. Hati-hati ya, hati-hati, game ini sudah disusupi dengan banyak sekali judul. Maka cirinya, diantara cirinya adalah butuh token, dan token itu harus beli. Maka teman-teman, kalau seandainya Anda menjumpai atau bahkan Anda sendiri kok ketika main game harus memerlukan token dan beli, hati-hati, di situ sudah berpotensi untuk judul. Ada banyak kemudian anak-anak ini yang kemudian menjadi afiliator. Sebagai gambaran begini, dulu ketika orang mau berjualan harus buka toko, harus rekrut karyawan, karena mungkin tidak bisa menguasai sendiri. Anda harus kulaannya kapan. Sekarang teman-teman, semuanya bisa dikerjakan di gadget kita ini. Jadi gadget kita yang biasanya hanya untuk scroll, gantian Anda yang seharusnya sekarang memanfaatkannya untuk menghasilkan cuan, menghasilkan pendapatan. Perusahaan biasanya ketika berproduksi, maka dia akan rekrut karyawan. Karyawannya harus digaji bulanan, ada bonus. Wow, zaman dulu mah oke-oke aja, tapi sekarang kita sudah ada digitalisasi teman-teman. Sekarang yang menjadi marketing, biarkan siapapun menjadi marketing. Caranya bagaimana? Afiliatorkan. Jadi ketika Anda punya produk, letakkan di seller center. Kita sebut ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok, Lazada, dan banyak lagi. Nah, ketika sudah diletakkan di seller center,
buka kemudian untuk open collaboration dan Anda setting komisi. Sebuah produk rata-rata sekarang ini memberikan komisi setiap penjualan 1-10% rata-rata ya. Anda bisa lebih. Artinya apa? Ini fair. Kalau terjadi penjualan baru kita membayar komisi. Itu pun Anda tidak membayar sendiri komisinya. Dari setting komisi tadi, ketika ada penjualan, maka platformlah yang mengurusi semuanya. Jadi Anda nggak ribet lagi. Kalau misalnya Anda harus ngurus itu, ribet meneh. Itu aku payu sekian di komisiku gitu. Dan Anda pun ketika menjadi seller nggak perlu lagi sopo wayo sing menjualkan produkku komisinya berapa, nggak penting, nggak perlu lagi. Karena apa? Semuanya udah diurusi oleh platform. Jadi teman-teman, afiliator ini adalah solutif banget di dunia digitalisasi sekarang untuk menjualkan produk-produk Anda. Di samping komisi standar yang Anda tawarkan, Anda juga bisa memberikan diskon. Diskon itu bisa diberikan misalnya pada saat-saat tertentu, misalnya flash sale, misalnya pada saat event 12-12, 01-01, 02-02, 03-03 dan sebagainya, pas ulang tahun dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa memberikan gift. Jadi misalnya siapa yang bisa menjual di 10 pertama akan saya berikan hadiah. Misalnya mendapatkan bonus apa. Nah, ini adalah cara-cara digitalisasi untuk membranding, menjual produk Anda. Anda tidak perlu lagi punya karyawan, tidak perlu lagi punya toko. Anda tidak perlu direpotkan dengan sewa toko yang mahal. Anda tidak perlu direpotkan dengan kulaan. Ribet banget. Dan Anda pun ketika misalnya menjual, Anda cukup mencari seller digital. Kemudian setelah itu Anda bisa letakkan di showcase. Barangnya kemudian bagaimana? Sampel. Anda bisa mengajukan sampel kepada seller. Di platform sudah disediakan. Atau bisa juga sebelum itu cari sampel-sampel yang ada di rumah dulu. Yang ada apa? Ada tisu, sendok, ada sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, banyak. Baju Anda cari itu kemudian di marketplace ada nggak? Kalau ketemu silahkan dimasukkan ke showcase dan di konten. Kalau Anda bingung mencari ini namanya apa, foto saja. TikTok dan juga Shopee, kameranya bisa memotret dan kemudian dengan teknologi AI bisa mencari ini namanya produk apa dan di platform mereka ada atau tidak. Begitu ada, silahkan kemudian produk itu dimasukkan ke showcase dan kemudian di konten. Bagaimana kalau seandainya Anda tidak menemukan? Ya jangan. Berarti Anda tidak bisa mengkaitkan dengan keranjang yang ada di platform tersebut. Ya, jadi yang bisa dikaitkan hanya yang produk tersebut ada. Tidak boleh ketika Anda mengkaitkan dengan produk yang berbeda. Misalnya baju yang dijual di showcase mereknya katakanlah X, yang Anda jual, yang Anda peragakan sampelnya berbeda. Tidak boleh, harus sama. Ada sesuatu yang baik, platform melindungi seller sehingga Anda tidak menggunakan sampel yang sama. Di sisi lain memang sebenarnya sampel itu akan menyebabkan minimal satu itu laku dibeli oleh afiliator untuk digunakan sebagai konten. Jadi kalau ada 100 afiliator, setidaknya laku 100. Tetapi kemudian seller bisa memberikan sampel gratisnya lewat platform atau lewat endorsement. Sehingga apa? Sehingga
Diharapkan seller ketika memberikan sampel itu bisa laku banyak. Jadi teman-teman, ketika Anda punya gadget modelnya cuma itu aja dan kuota, Anda juga bisa nebeng wifi orang lain, maka silahkan Anda menjadikan HP kita ini menjadi cuan, menjadi pendapatan, bukan menjadi madorot sehingga bisa terjerumus dosa. Semoga bermanfaat.